We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, Mas Levi Christopher, selamat malam. Selamat malam. Seorang perkusionis. Perkusi. Iya, perkusi, Pak. Oke. Apa itu percussion atau perkusi, Pak? Iya, Asalnya dari mana? Dan apakah Nusantara juga mempunyai alat musik perkusi? Silakan. Oke, selamat malam, Pak. Ini kalau berbicara tentang perkusi, ya perkusi itu sebenarnya merupakan alat musik yang dapat menghasilkan bunyi dengan cara dipukul gitu, dipukul atau diadu gitu. Cara garis besarnya sendiri itu diklasifikasi jadi dua macam, Pak, berdasar sumber bunyinya gitu. Yang pertama itu idiofon atau alat musik yang menghasilkan suara melalui getaran dari instrumennya sendiri, dari bahan instrumennya. Ya bahannya bisa seperti kayu gitu, logam, bambu gitu. Kalau contoh-contoh idiofon itu seperti kayak lonceng, kayak gambang gitu. Kalau di Indonesia, di Nusantara sendiri, gamelan sendiri pun termasuk ini, Pak, termasuk jenis perkusi karena kan permainannya di tabuh ya, dipukul gitu. Terus kalau yang kedua gitu membranofon. Membranofon itu perkusi yang sumber suaranya itu dari selaput atau membran gitu, atau dari kulit. Mungkin kayak kendang gitu, kayak beduk. Nah, kalau kaitannya ditanya asalnya dari mana, ya sebenarnya ini di setiap negara, setiap budaya musik itu sendiri punya unsur perkusifnya masing-masing, Pak, gitu. Jadi banyak literasi dari antropolog atau sejarawan gitu, umumnya itu berpendapat instrumen musik perkusi merupakan alat bantu bermain musik pertama yang pernah diciptakan. Misalnya kayak tepuk tangan gitu, atau mukul kayu, tongkat gitu. Kalau eh, kalau sementara manusia kan pertama punya vokal nih ya. Nah, itu mungkin awal-awal ini musik pertama mungkin bisa dari situ, vokal sama tepuk tangan gitu. Kalau Nusantara sendiri bilang budaya musik perkusinya itu sangat kaya, Pak, gitu. Dari Sabang sampai Merauke itu ada unsur-unsur perkusinya. Misal kayak di budaya musik Batak gitu kita punya tagani gitu. Kalau di Aceh ada rapai, di Padang ada kayak talempong gitu. Di Jawa, Bali ada gamelan gitu. Ya, Jadi tidak perkusi itu definisinya tidak melulu kendang itu ya? Enggak melulu kendang. Jadi semua alat musik yang dipukul ya, Pak ya. Apapun jenisnya, dari bahan kayu, logam, kulit gitu. Seperti itu, Pak, mungkin kira-kira. Dan dipukulnya tidak harus pakai tangan kan? Iya, nggak harus dipakai. Betul. Oke. Kayu. Kayak angklung gitu sebenarnya termasuk perkusi loh, Pak. Itu angklung kan itu dari bambu ya, diadu antara bambu dengan bambu menghasilkan suara, yaitu bisa termasuk gitu. Oke. Nah,
Untuk Anda sendiri, Anda main perkusi daerah mana? Atau Kalau saya spesifik apa gitu? kalau saya sendiri mulai dari tahun 2005 waktu awal-awal saya belajar perkusi sebenarnya saya belajarnya dari African drumming Pak gitu. Dari budaya perkusi Afrika sebenarnya waktu pengenalan pertama ya dari budaya musik Afrika kayak zimbe dan lain-lain. Nah, terus pada perkembangannya untuk bermain dengan grup musik, grup band gitu, saya akhirnya pakai set Latin, Pak. Latin perkusi gitu. Latin perkusi buat samanya gitu, seperti itu. Nah, kalau yang Jawa Kendang segala itu pernah membawakan? Kalau model yang seperti tradisional kebetulan 2010 saya kan belajar di ISI Solo di Etnomusikolog gitu. Nah saya sedikit banyak mengenal yang tradisi justru waktu masa perkuliahan Pak gitu. Kenal kendang Jawa, kendang Sunda, terus di Makassar ada gandrang Makassar gitu. Ya sangat kaya dari sedikit berbagai macam pola permainan, pola pola warna bunyi juga kita kenalnya dari situ. Nah, Tapi yang paling Anda suka yang untuk mana? yang saya paling suka itu dari Nusantara sebenarnya di ini budaya Melayu Pak, kendang Melayu, kendang Bebanu itu. Ya sedikit banyak bisa namanya di transmedium Pak, dipindah media dari harusnya polanya dimainkan di kendang Melayu, saya mainkan di set Latin gitu. Ambil sedikit-sedikit idiom iramanya gitu. Oke, oke. Nah, Mas Levi pernah perform di banyak tempat ya, termasuk Mm-mm. Nusa Kambangan. Anda menulis banyak Mm-mm. cerita tentang perjuangan iman dari mereka yang justru menguatkan iman kami. Bisa ceritakan salah satu dari banyak cerita yang mereka ungkapkan, Mas? Silakan. Ya, kalau cerita tentang di Nusa Kambangan sebenarnya pada waktu itu tahun 2016 di bulan Februari saya diberi kesempatan ke sana untuk pelayanan pelayanan musik di persekutuan gereja komunitas di Nusa Kambangan itu sendiri. Tepatnya saya di Lapas Batu Pak, di Lapas Batu. Jadi untuk masuk ke sana sendiri itu kan lapas paling ujung ya. Nah, singkat ceritanya itu sebenarnya lapas untuk ini nunggu napi-napi untuk dieksekusi mati, Pak. Seperti itu. Nah, waktu waktu pelayanan dengan mereka bermusik ibadah dengan mereka, terus ada sesi ini kayak sharing-sharing cerita-cerita gitu. Nah, yang yang berkesan itu ini Pak, dari salah satu napi yang apa namanya, yang menunggu waktu eksekusi itu sendiri. Jadi dia dia cerita ini ada satu satu statement dia bilang waktu itu tidak bisa diulang gitu. Tidak bisa diulang selagi ada waktu digunakan sebaik-baiknya untuk jadi berkat. Jadi kalau seperti kita sudah sudah tidak ada waktu lagi, tinggal nunggu 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 eksekusi udah nggak bisa jadi dampak buat masyarakat gitu. Selagi masih di, di luar di luar lapas, gunakan waktu sebaik-baiknya menjadi berkat gitu. Justru ya pelajaran pelajaran justru di tempat yang paling paling ujung dari lapas, tempat yang nggak bisa dijangkau masyarakat umum, nggak bisa diakses dengan mudah gitu, malah di titik itu mereka kembali mengenal pertobatan ya, mungkin kayak nggak ada pilihan lagi gitu ya. Ya tapi dari sana pesan-pesan dari sharing-sharing teman napi napi di sana justru iya selagi kita ada kesempatan, selagi kita selagi kita
bisa berbuat jadi berkat ya kita lakukan sebisa mungkin gitu. Seperti itu Pak, Wow, wow. sedikit ceritanya. Mas Levi menulis where imaginations play, learning happens. Selama ini apakah pernah menciptakan musik sendiri dari imajinasi itu? Ya kalau bicara tentang imajinasi, setiap proses penciptaan menyusun menyusun musik, menyusun lagu gitu, sebenarnya awalnya itu dari imajinasi Pak. Gitu. Jadi kita mengkonstruksi, membayangkan kayak ini mau dibikin seperti apa gitu. Sebenarnya berputarnya dari imajinasi sendiri Pak. Seperti bentuknya. Misal analoginya gini, misal kita mau bikin bikin kursi gitu ya. Kita kan bayangkan dulu bentuk kursinya, terus bahannya mau pakai apa gitu. Terus kita mengeksekusi, membuat tersebut sama kayak musik gitu. Ya kalau dibikin dulu bagiannya seperti apa nih, bagian depannya mau cerita seperti apa lewat musik kita gitu. Nah terus baru kita eksekusi. Oh di ritmenya seperti ini, pola harmoninya seperti ini gitu. Nah kalau bicara menciptakan sendiri ini dari 2010 sampai sekarang ya mungkin puji Tuhan ada saya bergabung dengan beberapa kelompok gitu Pak. Nah di dalam beberapa kelompok tersebut dikasih kesempatan untuk menyusun beberapa karya. Ya seperti 2 tahun terakhir saya ada kelompok dengan Satwika gitu. Nah itu sendiri eh, misinya sendiri kan mengenalkan budaya Indonesia secara kekinian, budaya Nusantara mungkin lebih tepatnya gitu. Jadi mengenalkan ragam-ragam bunyi yang yang belum di blow up gitu, belum diangkat gitu. Jadi lebih mengenalkan lah Pak misinya, biar milenial bisa ternyata ada warna bunyi seperti ini ya gitu. Nanti kalau milenial udah kenal dulu misalnya pola pola perkusinya Aceh seperti ini. Nah, dengan harapan nanti bisa mengakses yang originalnya gitu, Pak. Gitu. Dan apakah itu berhasil? Ya kalau dibilang berhasil atau tidak, saya paling tidak kita mencoba dulu, Pak, gitu. Mencoba tetap tetap berjuang ya walaupun di industri musik sekarang ini kalau tentang musik tradisi sebenarnya agak susah berjuangnya. Tapi kalau kita nggak coba, nanti nggak ada yang mengenakan kan. Nah makanya kita memilih itu Pak. Oke, oke. Mas Levi menulis music is not what I do, it's about who I am. Ini kalau ada pertanyaan who are you, Mas? Bagaimana jawabnya? Silakan. Ya kalau ada yang tanya siapa saya gitu ya, sebenarnya bisa kenal dari musik saya sebenarnya gitu, dari musik-musik yang saya hadirkan, musik-musik yang saya bawakan gitu, sedikit sedikit lah bisa bisa tahu karakternya seperti ini gitu. Lebih lebih ke ini, ke intisarinya Pak. Jadi kita kenal karakter orang sebenarnya bisa loh denger dari playlist lagunya, dari dia suka denger apa, kita sedikit sedikit banyak akan tahu nih, oh orangnya suka lagu-lagu melo nih, orangnya suka lagu yang yang seneng gitu. Sebenarnya bisa tahu. Nah kalau eh, mau lebih lebih dalam apalagi yang menciptakan musik kita bisa kenal tuh gitu dari karakter musiknya. Nah, apakah sudah pernah merilis lagu single Kalau single atau ya musik? kalau di musik ya, nah di single mulai mulai 2019 kemarin Pak, 2019 kemarin
Sebenarnya saya memutuskan ini untuk mulai melangkah masuk ke industri itu tersebut. Dari sekian, dari 2010 sampai sekarang baru 2019 kemarin, Pak. Saya saya mencoba bikin kelompok musik, bikin bikin grup gitu. Jadi tidak lagi membawakan lagu orang lain gitu. Saya membawakan lagu sendiri. Sudah Nah, ada berapa lagu? kalau dari Satwika sendiri sementara sudah 3 lagu, Pak. Ini akan jalan ke single keempat. Nah, mudah-mudahan di Juni tahun ini kita bisa launching album dengan warnanya Satwika tetap membawa atmosfer musik Nusantara tersebut, Pak. Itu. Oke, terima kasih Mas Levi atas Terima kasih, waktunya, Pak. Terima atas kasih banyak. pengetahuannya. Iya. Salam buat Salam. Bapak. Ya, Ya, sehat selalu. ya, terima Ya, kasih, Bapak. makasih, makasih. Ya.